Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Asidavia dengan NIM 4342401064. Di sini saya akan menjelaskan luaran 4, 5, dan 6 pada mata kuliah Keamanan Perangkat Lunak. Kita masuk pada luaran 4. Di luaran 4 ini saya mengerjakan poin 413. Bagian ini mengenai pengajuan keamanan software untuk quality assurance, khususnya pada aspek pengujian validasi input. Di sini tim kami memastikan bahwa setiap data yang masuk divalidasi terlebih dahulu di sisi server. Kami juga menerapkan penanganan exception sehingga jika terjadi input yang tidak sesuai format, sistem tidak langsung crash melainkan tetap bisa menangani error dengan baik. Manfaatnya bagi PBL kami, dengan adanya validasi input yang ketat, sistem kami menjadi lebih tahan terhadap data tidak wajar, misalnya noise dari kamera atau input yang salah format. Hal ini juga untuk menjaga kualitas dan keandalan aplikasi kami saat digunakan untuk demo. Selanjutnya, pada luaran 5 ini tahap deployment ada 3 poin yang saya kerjakan. Yang pertama itu ada di poin 511, menentukan milestone yang jelas di setiap fase pengembangan untuk memastikan fitur dan aspek keamanan benar-benar tercapai sebelum dianggap selesai. Manfaatnya sendiri yaitu dengan adanya milestone yang jelas, tim bisa memastikan setiap fitur seperti modul deteksi kendaraan sudah melalui tahap pengujian keamanan sebelum lanjut ke fase berikutnya. Ini juga membantu kami menghindari fitur yang setengah jadi atau rawan bug saat sudah masuk tahap deployment. Lalu selanjutnya poin 532 yaitu penerimaan formal dari pihak manajemen terhadap penggunaan software. Nah, pada proyek kami, penerimaan formal ini kami dapatkan setelah sesi demo aplikasi kepada manajemen proyek atau manpro. Manfaatnya, proses ini memastikan bahwa sebelum aplikasi benar-benar digunakan, ada pihak independen yang mengevaluasi dan menyetujui kelayakannya. Ini juga memberi jaminan tambahan bahwa sistem kami sudah sesuai standar yang diharapkan, bukan hanya menurut penilaian tim internal saja. Lalu selanjutnya ada di poin 544 yaitu memastikan adanya semacam power on self test setelah instalasi software. Pada implementasinya kami membuat health check pada script startup untuk mengecek koneksi database dan koneksi kamera. Manfaatnya, karena aplikasi ini sangat bergantung pada input kamera secara real time, health check di awal startup ini penting untuk memastikan koneksi kamera dan database benar-benar aktif sebelum sistem mulai melakukan perhitungan kendaraan. Lalu selanjutnya luaran 6 yaitu tahap maintenance. Di sini saya mengerjakan poin 612. Pada proyek kami, pemantauan itu dilakukan secara manual oleh tim selama tahap pengembangan dengan meninjau berkas log aplikasi dan dashboard secara berkala. Metrik yang kami pantau meliputi jumlah deteksi kendaraan oleh YOLO V8N, frekuensi error pada log, serta waktu respon sistem saat memproses rekaman video. Nah, manfaatnya sendiri bagi PBL kami, dengan pemantauan rutin ini, tim bisa lebih cepat mengetahui apabila ada akurasi deteksi menurun atau lonjakan error, sehingga bisa ditangani sebelum berdampak besar bagi sistem. Selanjutnya di poin 631 itu adalah prosedur pemberitahuan insiden cyber. Nah, pada tim kami, pemberitahuan ini dilakukan melalui komunikasi internal seperti grup WhatsApp atau Discord. Setiap kali ditemukan error pada log sistem atau pada laporan dari pengujian saat pengujian dilakukan. Nah, manfaatnya meskipun terkesan sederhana, mekanisme ini memastikan setiap anggota langsung mendapat informasi begitu ada masalah, sehingga penanganan bug bisa dilakukan dengan cepat tanpa menunggu waktu yang terlalu lama. Lalu selanjutnya ada di poin 636. Pada poin terakhir ini saya mengerjakan
pemantauan dan melaporkan, yaitu proses untuk memastikan solusi yang sudah diterapkan benar-benar efektif. Kami juga melakukan dengan terus memantau berkas log sistem pada periode setelah perbaikan diterapkan. Manfaatnya, langkah ini penting dilakukan supaya perbaikan yang sudah dilakukan tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi benar-benar tuntas dalam jangka panjang. Ini menjaga stabilitas sistem, terutama karena sistemnya akan terus berjalan memproses video secara berkelanjutan. Jadi itulah rangkuman dari luaran 4, 5, dan 6 pada mata kuliah keamanan perangkat lunak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.